Apa yang Anlan coba bawa pergi? Inilah yang ingin diketahui semua orang. Di masa lalu, ketika para kultivator pihak lain menyerbu, mereka sebelumnya berteriak bahwa mereka juga sedang mencari sesuatu, namun tidak seorang pun mengetahui apa sebenarnya yang mereka cari. Kali ini, apakah yang ingin Anlan bawa pergi justru ini? Ini masalah besar. Perlu dipikirkan, waspadalah. Apa sebenarnya itu? Bahkan seorang raja yang tidak pernah mati pun mengerahkan pasukan yang begitu besar. Sampai-sampai ia akan mempertaruhkan segalanya pada saat yang kritis seperti ini. Aura yang tak tertandingi menyebar, langit dan bumi akan meledak, kehampaan mencair. Ketika seorang raja yang tidak pernah mati mengambil tindakan, siapa yang bisa menghadapinya? Tangan Anlan terlalu besar, menutupi langit, mengelilingi kubah langit. Namun, tangan itu terkorosi oleh laut merah, memperlihatkan tulang-tulang putih, sangat menakutkan. Suara benturan keras terdengar, mengejutkan semua orang. Semua kultivator, dari tokoh tingkat tertinggi hingga anak-anak, semuanya gemetar, jiwa mereka bergetar. Bahkan tubuh dan jiwa mereka akan hancur berkeping-keping. Tangan tulang putih itu terlalu besar, bahkan bintang-bintang tampak terlalu kecil jika dibandingkan, tidak ada apa-apa di hadapannya. Tangan itu menjangkau gerbang kota dengan satu gerakan. Orang harus memahami bahwa kota Kaisar ini ada dalam jangka waktu yang sangat lama, tercipta dari reruntuhan bintang-bintang, menempa kota yang tidak akan binasa. Namun sekarang, tangan itu tidak dapat menghentikan serangan Anlan. Gerbang kota telah disingkirkan. Ada sekelompok ahli yang menjaga daerah itu, termasuk beberapa pemimpin dengan kekuatan yang sangat kuat, tetapi setiap orang dari mereka mengeluarkan teriakan menyedihkan, meledak berkeping-keping satu demi satu. Ini adalah tragedi. Ada puluhan ribu pembudidaya di gerbang kota, karena tempat itu terlalu besar, sebuah bangunan megah yang dibangun dari bintang-bintang besar. Namun sekarang, semua penjaga kehilangan nyawa mereka. Di reruntuhan, saat bintang-bintang terbakar, kabut berdarah bertebaran. Ini adalah energi darah yang dilepaskan lebih dari 10.000 ahli setelah mati dengan menyedihkan, tidak ada yang tertinggal, bahkan tulang-tulang pun tidak. Di kejauhan, di tembok kota, banyak orang meraung, mata mereka semua menjadi merah. Saudara-saudara mereka, ayah, dan orang-orang terkasih lainnya serta kawan-kawan perang semuanya berakhir dengan kematian yang sangat menyedihkan. Boom! Imperial Pass bersinar, meletus dengan simbol-simbol, melindungi bagian dalam kota dan bagian-bagian lain dari tembok kota. Kenyataannya, pada saat itu juga, jika bukan karena simbol-simbol ini yang aktif, formasi Dao abadi yang bangkit kembali, semua makhluk di kota itu akan sangat menderita, semuanya akan mati. Itu karena hanya aura yang dilepaskan dari seorang raja yang tidak pernah mati sudah cukup untuk membasmi semua kehidupan. Baru saja, momen singkat itu cukup untuk membuat puluhan ribu kultivator kehilangan nyawa mereka. Itu bukan disebabkan oleh tangan besar itu yang menghancurkan, tetapi ketika turun dari langit, merobek gerbang kota, disebabkan oleh aura yang tak tertandingi yang mengalir masuk. Itu hanya sekuat ini. Telapak tangan Anlan, bahkan jika dagingnya membusuk dan jatuh, hanya tulang putih yang tersisa, itu masih memiliki kekuatan tingkat yang paling menakutkan. Di Imperial Pass, sekelompok mata individu penting hampir terbelah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Area tembok kota tempat mereka berdiri bahkan mulai retak, hampir pecah. Imperial Pass bersinar, api yang mengamuk melonjak, lapisan perlindungan terakhir diaktifkan. Hanya ketika kota itu hancur, nyawa melayang, kekuatan besar ini akan bangkit kembali. Sementara itu, ini berarti bahwa Imperial Pass telah tiba di saat-saat terakhirnya. Jika mereka tidak dapat mempertahankannya, maka itu berarti bahwa itu akan terhapus di dunia ini. Akhir dari era yang hebat. Semua orang menggigil ketakutan. Seberapa kuatkah raja yang tidak pernah mati? Hanya satu serangan saja sudah cukup untuk menghancurkan Imperial Pass. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar ke tulang-tulang mereka. Perbedaan level ini tidak dapat ditebus, jaraknya terlalu besar. Selama seorang raja abadi turun, tidak ada seorang pun di bawah langit yang dapat menghentikannya. Si Hao tentu saja tidak gentar, tidak mengambil tindakan, apalagi mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, tubuhnya melemah. Meskipun demikian, dia tetap tidak gentar, sebaliknya segera mengambil tindakan, menghentikan Anlan, membantai jalannya. Sayangnya, itu sangat disesalkan, dia tetap tidak dapat menghentikan tragedi itu terjadi. Itu karena saat ini, beberapa gelombang aura kuat menyerbu dari sisi lain.
para Raja Abadi bergerak maju. Bukan hanya satu orang, semuanya mengambil tindakan dengan kejam. Tangan besar Shutuo terulur, menghentikan langkah kaki Huang. Tidak diragukan lagi, lengan Shutuo juga terkorosi oleh laut merah, dagingnya hancur parah, tulangnya putih pekat. Namun, dia tidak ragu untuk membayar harganya, menghentikan Huang, mengulur waktu untuk Anlan. Selain itu, ada beberapa dekret hukum yang berjuang bebas dari lautan darah, menerobos dengan paksa. Mereka melompat keluar dari lautan hukum, menekan ke arah Sihao. Ini adalah dekret hukum raja-raja yang tidak pernah mati, yang mengandung kekuatan mereka yang tak tertandingi. Mereka menekan ke arah Huang bersama-sama. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan ilahi Huang, dia masih dikepung dan dihentikan. Beberapa gelombang kekuatan tiba. Dia tidak punya cara untuk segera menyerang Anlan. Sihao melepaskan raungan besar. Di sisinya, sosok besar dengan pagoda 9 lapis yang melayang di atas kepalanya juga meletus dengan kekuatan, bergegas ke Shutuo, melawan dekret hukum. Pada saat yang sama, di sisi lain, makhluk dengan kuali kuno raksasa yang melayang di atas kepalanya melangkah maju, menyerbu dengan ganas ke arah tangan tulang putih besar milik Anlan, ingin langsung menghancurkannya. Boom! Namun, beberapa dekret bersinar terang, menyebarkan cahaya tak berujung yang mengalir turun seperti hujan, berkilau dan cemerlang, menghalangi jalan mereka ke depan. Ini adalah metode leluhur tertinggi, semuanya dilepaskan pada saat yang sama. Mereka melintasi ruang waktu, memotong kuali besar dan orang itu, membeli waktu yang penting bagi Anlan. Langit dan bumi berguncang. Sihao mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, kekuatan yang diberikan setetes darah itu kepadanya menurun, menjadi semakin lemah. Dia memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kekuatan, hanya mampu menyaksikan Anlan menerobos celah itu. Bahkan mata Sihao hampir pecah saat dia menyaksikan, darah menetes keluar. Imperial Pass, tembok kota runtuh. Itu masih di dekat gerbang kota, asap dan debu meluap ke langit, puing-puing meruntuhkan awan. Telapak tangan tulang putih raksasa itu menghancurkan tempat itu, lalu menyerbu. Imperial Pass mulai terbakar, simbol-simbol mengguncang langit di atas dan bumi di bawah, terbakar dengan ganas. Ini adalah efek dari kekuatan Dao abadi tingkat tertinggi, melindungi kota kuno. Semua formasi abadi di kota itu bangkit kembali, menghabiskan sisa kekuatan perlindungannya. Paling tidak, formasi itu melindungi makhluk lainnya. Selain para kultivator di dekat gerbang kota yang meledak berkeping-keping, tubuh dan jiwanya terhapus, para kultivator lain di Imperial Pass tidak kehilangan nyawa mereka. Namun, selama formasi besar ini retak sedikit saja, sedikit aura raja yang tidak pernah mati pasti sudah cukup untuk mengakhiri hidup semua orang. Seutas aura saja sudah cukup untuk menghancurkan semua kehidupan. Namun, tangan besar tulang putih itu tidak terus menghantam ke depan, karena waktu terus mendesak. Laut berwarna darah di belakang dan aliran kekacauan yang tak tertandingi menggerogoti raja-raja yang tidak pernah mati. Anlan tidak punya banyak waktu lagi. Tangannya yang besar terulur, menghancurkan gerbang kota, melesat melewati langit Imperial Pass. Adegan ini akan selalu tertanam dalam benak setiap kultivator di sini. Bahkan ketika waktu yang tak terbatas berlalu, mereka yang selamat tidak akan pernah melupakannya. Ini adalah luka yang sulit disembuhkan, bayangan yang menyelimuti hati mereka. Di hadapan tangan besar tulang putih itu, bintang-bintang akan menjadi debu. Dong! Ia melewatinya, menghancurkan tembok kota lain di gerbang kota, mengangkat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya, membuat alam semesta runtuh. Orang harus memahami bahwa Imperial Pass setinggi langit, dinding dan bagian lainnya semuanya disempurnakan dari bintang jatuh dan benda lainnya, sangat besar tanpa batas. Namun sekarang, di hadapan tangan besar itu seperti gumpalan darah, menembus. Satu-satunya hal yang bisa disyukuri adalah bahwa tangan besar itu melesat melewati langit, tidak berhadapan dengan formasi Dao abadi yang aktif di bawah. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Mungkin jika mereka benar-benar harus bertarung dalam pertempuran yang menentukan, Imperial Pass akan segera berubah menjadi reruntuhan, semua kehidupan meledak sampai mati di tempat. Di Imperial Pass, banyak kultivator meraung, rongga mata mereka terasa seperti akan teriris. Itu karena setelah gerbang kota meledak, 10.000 kultivator lainnya tewas, langsung meledak di bawah aura kuat tangan tulang itu, menjadi pasta berdarah, berubah menjadi kabut berdarah. Raja yang tidak pernah mati tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa menahan mereka sama sekali. Pada saat ini, semua orang merasa putus asa, merasakan ketakutan yang mendalam.
semuanya tampak gelap. Bagaimana mereka bisa melawan? Tepat pada saat inilah semua orang merasakan betapa Huang sangat menantang surga. Bahkan seseorang sekuat Anlan dikejar oleh Huang belum lama ini. Sayangnya, Huang dihentikan oleh Shu Tuo dan yang lainnya. Raja-raja yang tak pernah mati itu tak tertandingi dan tak tertandingi. Sekarang, satu tangan terulur melewati celah itu. Apa yang coba dia lakukan? Apakah dia akan menghancurkan semua kehidupan, membantai semua yang ada di alam ini? Tangan tulang putih itu melewati celah kekaisaran, menjangkau langit, raksasa yang tak tertandingi. Tangan itu masih memanjang ke depan. Segera setelah itu, tangan itu mencapai wilayah tak berpenghuni yang luas, melintasi gunung-gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan sungai-sungai besar, langsung memasuki 3.000 provinsi dari perbatasan Desolate. Betapa mengejutkannya hal ini. Orang harus mengerti bahwa jenis tanah ini dengan mudah melampaui jutaan dan jutaan li, namun pada akhirnya, tangan besar itu langsung melesat lewat, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Hari itu, semua orang di 3.000 provinsi merasa khawatir, merasa seperti hari penghakiman telah turun. Semua makhluk gemetar, dipenuhi rasa takut, terintimidasi oleh aura yang kuat. Sementara semua orang merasakan perasaan seperti ini, tangan tulang putih itu masih berjarak jutaan dan jutaan li. Orang bisa melihat betapa kuatnya, betapa mengerikannya, dan betapa hebatnya kekuatannya. 3.000 provinsi, setiap provinsi adalah wilayah yang membentang puluhan juta li, bahkan mencapai ratusan juta, sangat besar tak tertandingi. 9 langit 10 bumi bukanlah bintang, melainkan benua luas yang melayang di angkasa, terbentuk setelah dunia besar masa lalu hancur berkeping-keping. Saat ini, 3.000 provinsi terguncang, bergetar hebat. Pada saat ini, tangan tulang berwarna putih terulur. Tangan itu berada tinggi di atas, tampak seperti turun dari luar angkasa, menuju provinsi tertentu. Boom! Ini tidak diragukan lagi bencana. Tangan tulang putih besar itu bergegas datang, tidak merasakan rasa takut yang tertahan, mengamuk tak tertandingi. Aura seorang raja abadi tidak tertahan sedikit pun. Ketika melewati Desolate Border, dan kemudian melalui wilayah tak berpenghuni, ketika tangan besar itu muncul di atas provinsi besar dengan makhluk yang tinggal di dalamnya untuk pertama kalinya, fluktuasi aura yang luar biasa turun. Provinsi ini meliputi jutaan dan jutaan li wilayah. Itu segera runtuh, puing-puing bergegas ke langit, magma bergolak. Bumi yang besar segera dilenyapkan di bawah aura itu. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya melolong dalam kesengsaraan. Makhluk-makhluk di provinsi ini semua berteriak dengan menyedihkan, panik, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Hanya, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Ini adalah tangan besar seorang raja abadi. Ketika melewati tempat ini, aura yang dipancarkan secara alami sudah seperti ini, menghancurkan seluruh provinsi. Pada akhirnya, wilayah provinsi ini yang seluas jutaan dan jutaan li runtuh, kabut darah menyebar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka, mati mengenaskan di tempat. Raungan kesedihan, tangisan, dan lainnya langsung berhenti. Seluruh provinsi besar itu tenggelam dalam keheningan, menjadi sunyi senyap, semua makhluk dimusnahkan. Itu hanya tragis ini, membuat semua orang putus asa. Kemanapun tangan tulang putih itu lewat, semua kehidupan akan layu. Itu menutupi langit dan matahari, berukuran jutaan dan jutaan li, menutupi segalanya. Ketika melintasi langit seperti ini, makhluk-makhluk di atas bumi yang besar itu memudar. Di bawah penindasannya, bahkan tanpa melakukan sesuatu yang istimewa, semuanya akan hancur. Inilah Raja Abadi yang tak tertandingi. Sebuah provinsi terhapus, tenggelam, menjadi tak bernyawa. Tangan besar tulang putih bergerak melintasi langit, terus maju. Ini adalah pemandangan yang membuat orang putus asa. Ada banyak bintang di kubah langit di atas. Mereka tampak sangat kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan tangan besar itu. Mereka seperti bintik-bintik pasir, jatuh satu demi satu. Aura yang tak tertandingi melonjak. Kemanapun ia lewat, semua kehidupan akan memudar. Tangan besar tulang putih muncul di provinsi besar lainnya, muncul di langit di atas, menghancurkan dunia. Aura yang tak tertandingi melonjak, bumi besar itu pecah terbuka lagi. Banyak makhluk langsung berubah menjadi semburan kabut berdarah. Pemandangan ini membuat semua orang ngeri, jiwa setiap makhluk bergetar, sama sekali tidak dapat melawan. Pada saat ini, bahkan makhluk-makhluk di provinsi lain ketakutan, merasa seolah-olah kiamat telah turun, merasakan jenis aura penghancur dunia.
Ini terutama terjadi pada beberapa kultivator, beberapa ahli hebat, wajah mereka semua menjadi pucat pasi. Bahkan ketika dipisahkan oleh pegunungan tak berujung, jutaan dan jutaan li, mereka sudah bisa mencium bau kehancuran. Ini adalah fase terakhir dari sebuah zaman, malapetaka terakhir. Bagaimana bisa seperti ini? Beberapa kultivator berteriak dalam kesedihan. Itu terlalu pahit, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika mereka naik ke altar, langsung dapat melintasi jutaan li, bahkan puluhan juta li, mereka tetap tidak bisa menghindarinya. Itu karena tangan putih besar yang membawa gumpalan darah itu menyapu, langsung menutupi separuh provinsi. Itu terlalu besar. Kemanapun ia lewat, gunung akan runtuh, lautan akan mengering. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Bahkan beberapa kultivator hebat merasa putus asa, tidak mampu menahan tangisan mereka. Bagi mereka, ini adalah bencana alam, sudah lama bukan sesuatu yang bisa mereka lawan sendiri. Sedangkan untuk makhluk biasa, bahkan tidak ada sedikit pun pilihan, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Beberapa anak berteriak. Mereka berteriak, menangis, melemparkan diri ke pelukan orang tua mereka. Ada seorang gadis kecil yang tubuhnya gemetar. Dia melemparkan dirinya ke pelukan orang tuanya, matanya berkaca-kaca, dan kemudian di saat berikutnya, dia berubah menjadi semburan kabut berdarah bersama orang-orang yang dicintainya. Ini adalah malapetaka. Dunia berada dalam kekacauan, tempat kiamat. Telapak tangan tulang putih Anlan melintasi jutaan dan jutaan li melintasi kehampaan, terus-menerus melewati 5 provinsi besar, kehancurannya tak terbayangkan. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang mati di sini. Tanah merah membentang tanpa akhir. Kemanapun tangan besar itu lewat, tak akan ada yang tersisa. Semua makhluk pasti akan meledak, menghilang selamanya. Hanya ketika melewati provinsi besar ke-9, tangan besar itu menahan diri sedikit, menyingkirkan aura rajanya yang abadi, tidak lagi bertindak tanpa kendali, malah menjadi lebih tenang. Meskipun tangan tulang itu raksasa, melepaskan aura kehancuran dari waktu ke waktu, ketika semua fluktuasi terkendali, itu tidak lagi mudah bocor keluar. Benar saja, ketika provinsi ke-7 dilewati, bumi besar itu retak, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh. Meskipun ada korban, masih banyak makhluk yang mampu bertahan hidup, tidak mati. Kemudian, tangan besar itu menjadi semakin lambat, auranya tidak lagi mengamuk, malah menjadi lebih damai. Anlan mengendalikan kekuatannya sendiri, memiliki beberapa keraguan, atau mungkin lebih tepatnya, dia takut mengejutkan sesuatu. Kemudian, telapak tangan tulang putih menjangkau kubah langit, menutupi matahari dan bulan. Meskipun menekan dengan kuat, itu tidak menimbulkan kehancuran apapun, bahkan gunung-gunung dan sungai-sungai tidak lagi berguncang hebat. Raja yang tidak pernah mati itu sengaja menahan diri, tidak membiarkan auranya sendiri menghancurkan semua hal. Inilah ahli yang tidak tertandingi. Begitu auranya dilepaskan secara alami, dunia akan runtuh, bintang-bintang runtuh. Akhirnya, dia mendekati provinsi tertentu. Semuanya terjadi dalam sekejap, kecepatannya sangat cepat, tidak ada penundaan di sepanjang jalan. Bagi seorang raja yang tidak pernah mati, melintasi jutaan dan jutaan li, melintasi wilayah bukanlah masalah sama sekali, sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cepat. Ini terutama terjadi ketika di luar Imperial Pass, Heaven Abyss runtuh, lautan hukum alam melonjak, saat ini menggerogoti tubuh asli Anlan dengan ganas, dia harus mengakhiri semuanya dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian kembali dengan tegas. Jika tidak, bahkan jika dia adalah raja yang tidak pernah mati, masalah besar akan muncul. Provinsi dosa, luas, tetapi jarang penduduknya, provinsi kuno yang sangat tandus. Di wilayah ini, ada beberapa lusin klan yang diasingkan di sini. Rasa bersalah diletakkan di tubuh mereka, dipandang rendah oleh klan lain, diperlihatkan penghinaan, tidak dapat dengan mudah meninggalkan tempat ini. Di antara mereka, ada beberapa klan, misalnya, klan batu, klan api, dan yang lainnya yang bahkan lebih terkenal. Orang-orang ini, klan-klan ini, di bagian-bagian tertentu dari sejarah, dikenal sebagai garis keturunan pendosa, yang memiliki rasa bersalah yang melekat pada leluhur mereka. Situasi mereka sangat buruk. Misalnya, klan batu hampir musnah, paling tidak, tanah leluhur klan batu di provinsi dosa sudah hancur, tidak ada anggota klan yang terlihat. Untungnya, mereka masih makmur di 8 wilayah alam bawah, meninggalkan ahli waris, menyebarkan cabang dan daun mereka. Kalau tidak, jika klan mereka musnah, itu pasti akan menjadi penyesalan terbesar klan ini.
Tidak seorang pun menyangka tangan besar tulang putih Anlan benar-benar mencapai provinsi Dosa, muncul di sini. Mengapa dia datang ke sini? Apa yang dia cari? Tidak seorang pun tahu. Provinsi Dosa. Sebuah suara besar terdengar, bergema di atas kubah langit, mengguncang jutaan dan jutaan li gunung dan sungai. Tanah mulai berguncang, pegunungan bergoyang, sungai-sungai besar akan mengalihkan jalan. Kehendak ilahi Anlan terlalu menakutkan. Itu hanya satu kalimat, namun bergema di seluruh dunia di bawah surga, gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar sebagai tanggapan. Raja-raja yang tidak pernah mati, mereka adalah eksistensi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Ini bukan hanya pujian kosong, mereka benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Zaman ketika raja-raja dianugerahi gelar mereka, zaman yang mulia itu, sudah terlalu lama sejak saat itu. Itu mungkin ada di tangan keturunan raja-raja itu. Kehendak ilahi Anlan beriak keluar, bergemuruh seperti guntur. Zaman di mana raja-raja diberi gelar yang dia bicarakan adalah zaman paling mulia di zaman kuno. Sayangnya, setelah waktu yang tak berujung berlalu, klan-klan itu jatuh satu demi satu. Klan Batu, klan Api Merah, dan yang lainnya semuanya menjadi keturunan darah pendosa, dibuang ke sini. Anlan datang justru untuk mereka. Dia menduga ada sesuatu yang terkubur di bumi yang luas ini. Hanya dengan menemukannya, akan ada kesempatan untuk menemukan hal yang nyata. Itulah yang dikatakan Anlan. Jelas bahwa apa yang dia cari di sini bukanlah objek utama, melainkan semacam petunjuk. Kenyataannya, jika seseorang memikirkannya, itu masuk akal. Itu karena sepanjang waktu, pihak lain bertarung, selalu mencari sesuatu, tetapi tidak mendapatkan apapun, hanya mengetahui bahwa itu ada di 9 surga. Jadi bagaimana itu bisa ditemukan dengan mudah sekarang? Seseorang harus memahami bahwa saat itu, mereka sebelumnya telah memusnahkan dunia ini, sudah menang, tetapi mereka masih belum mendapatkan apa yang mereka cari. Setelah waktu yang tak berujung berlalu, baru sekarang mereka memperoleh beberapa petunjuk, mengambil tindakan di Provinsi Dosa. Tangan tulang putih besar itu turun. Ia menjadi besar sekali lagi, bahkan lebih luas dari seluruh Provinsi Dosa, lebih agung. Tulang-tulang putih itu melintasi langit, turun perlahan, meraih ke arah Provinsi Dosa. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Di tanah, di antara gunung dan sungai, di dalam kediaman berbagai klan, semua makhluk mengangkat kepala mereka, gemetar ketakutan. Mereka semua ngeri, tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Saat ini, teriakan peringatan terdengar di Provinsi Dosa, jeritan bergema di udara. Setelah tangan tulang itu turun, dunia tertutup, pemandangannya terlalu mengerikan. Semua orang merasa sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka dikelilingi oleh tekanan yang luar biasa, tidak mampu melawan sama sekali. Namun, telapak tulang mengalir dengan cahaya warna-warni. Semua energi pembunuhan, kekejaman, dan yang lainnya menghilang, sepenuhnya terkendali. Saat mendekat, tampak semakin tenang. Baru saat itulah makhluk-makhluk di tanah menjadi tenang. Kalau tidak, mereka semua akan jatuh lemah ke tanah. Semuanya gemetar ketakutan, terlebih lagi membungkuk dalam penyembahan. Namun, meskipun sangat damai, kurang niat membunuh dan tekanan, pada akhirnya, pemandangannya masih menakutkan, sangat mengejutkan. Setelah tangan tulang putih turun, itu benar-benar mencengkeram seluruh Provinsi Dosa dari tanah, menariknya keluar dengan paksa, membuatnya terpisah dari 3.000 provinsi, naik ke langit. Tangan besar itu bersinar, mengelilingi area seluas jutaan dan jutaan li, membungkus tanah pengasingan yang terpencil ini, provinsi besar yang luas ini, membawanya ke kubah langit di atas begitu saja. Kemudian, tangan tulang itu mulai bergerak mundur, tidak berhenti terlalu lama, menuju ke kejauhan. Ia merobek kekosongan, menuju ke wilayah tak berpenghuni, dan kemudian menuju perbatasan terpencil Imperial Pass. Itu terlalu ganas, dan terlalu tiba-tiba. Selama proses ini, telapak tulang itu meningkatkan kecepatan. Itu karena tidak banyak waktu tersisa. Lautan merah ketertiban Heaven Abyss mendidih, akan melelehkan tangan tulang itu. Bahkan untuk seorang raja yang tidak pernah mati, itu masih sangat melelahkan, bahaya terjadi. Pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, dapat diselesaikan secara instan. Dari saat tangan besar itu mencapai 3.000 provinsi hingga ketika kembali ke Imperial Pass, itu terjadi dalam sekejap mata. Hal yang mengejutkan seperti itu terjadi begitu saja. Itu adalah di Imperial Pass, para kultivator dari semua klan terkejut.
Tangan tulang itu menerobos Imperial Pass, menuju ke 3.000 provinsi, tepatnya untuk merebut sebidang tanah yang luas ini. Tidak bagus, jangan bilang dia menemukan apa yang dia cari. Di Imperial Pass, wajah beberapa tokoh penting menjadi pucat pasi. Para makhluk agung lama selalu percaya bahwa alasan mengapa pihak lain menyerang 9 surga, alasan paling mendasar pasti karena ada beberapa rahasia yang bocor di masa lalu, bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Sekarang, apakah Anlan mendapatkannya? Kurasa dia tidak melakukannya. Ketika Immortal Ancient musnah dan mereka menduduki dunia kita, mereka masih belum menemukan apapun. Hari ini, tidak mungkin mereka bisa menemukan apa yang mereka butuhkan secepat itu. Seseorang berkata. Namun, semua orang masih takut. Kekuatan seorang raja yang tidak pernah mati terlalu mengerikan, menerobos Imperial Pass begitu saja, menyeberang, merebut provinsi yang hebat. Seberapa mengerikankah hal ini? Provinsi mana ini? Semua orang mencoba mengidentifikasinya. Provinsi dosa, tanah tempat tinggal keturunan darah pendosa. Seseorang dengan mata tajam segera mengenalinya. Anlan tidak berhenti. Dia pergi melalui celah Imperial Pass, tidak menyerang dengan kekuatan penuh, hanya ingin mundur secepat mungkin. Saat ini, di tanah ini, banyak makhluk berteriak, ingin melarikan diri, pergi, tetapi mereka tidak bisa membebaskan diri. Anlan tidak menghancurkan mereka, tetapi malah merebut mereka bersama dengan seluruh provinsi untuk mempertahankan keadaan aslinya. Tindakannya mengejutkan semua orang. Tangan itu ditarik kembali dari Imperial Pass. Setelah memasuki padang pasir yang luas, tangan itu bahkan lebih cepat mundur. Si Hao yang bermandikan darah tiba-tiba berbalik, melihat pemandangan ini. Kekuatannya saat ini, meskipun menurun, melemah, masih cukup untuk bertarung dengan raja-raja yang tidak pernah mati. Karena itu, mata Si Hao sangat tajam, indera spiritualnya mencengangkan. Dia mengenali dengan sekali pandang bahwa ini adalah provinsi dosa. Mata Si Hao langsung menjadi merah, melepaskan raungan yang hebat. Kepalanya yang berambut hitam terbang dengan kacau, dengan panik membantai jalannya ke depan. Dua ahli hebat lainnya, satu dengan kuali yang mengambang di atas kepalanya, satu dengan pagoda 9 lapis, juga bergegas keluar, mengerahkan seluruh tenaganya di sini, ingin bertarung sambil bermandikan darah. Anlan, serahkan hidupmu. Si Hao meraung, suaranya bergema di Desolate Border, juga mengguncang Imperial Pass dan sisi lainnya. Rambutnya menari-nari dengan kacau, alisnya berdiri tegak, matanya menjadi merah tua, membantai jalannya tanpa takut akan konsekuensinya. Untuk melakukan ini, dia tidak ragu untuk menerima pukulan dari Shutuo, serta menghadapi serangan 5 dekrit. Metode leluhur yang paling kuat bersinar, menenggelamkan tubuhnya, membuatnya batuk darah, tubuhnya terbang keluar. Meskipun Si Hao batuk darah, tubuhnya terbang keluar, dia masih mengaktifkan inti pedang, melepaskan serangan yang menggemparkan dunia, menebas pergelangan tangan tulang putih besar itu, ingin menebasnya di depan Imperial Pass. Suara memekakkan telinga terdengar. Tangan tulang putih besar itu terpotong, percikan api berterbangan ke segala arah. Ada luka mengerikan terbuka, membuatnya bergetar hebat. Di tangan tulang itu, tanah agung itu sangat terguncang. Meskipun tidak hancur, tanah itu masih bergetar seperti gempa bumi. Tanahnya retak. Selain itu, ada tanah dan batu yang jatuh dari telapak tangan tulang itu. Pemandangan seperti ini membuat semua orang terkejut, juga membuat mereka terguncang. Itu adalah sudut provinsi dosa, yang terguncang oleh serangan Si Hao. Tinggalkan itu. Si Hao meraung, mengacungkan pedang lagi, menebas. Pada saat yang sama, makhluk yang memiliki kuali melayang di atasnya menyerang Shutuo, sementara orang yang mengendalikan kuali itu bertahan terhadap dekrit hukum. Sayangnya, dia kurang mampu dari yang diinginkan, jauh dari sekuat sebelumnya. Si Hao menjadi gila, mengerahkan seluruh kemampuannya, menyerang tanpa takut akan konsekuensinya. Inti pedang diacungkan, cahaya pedang yang luar biasa merobek langit, menebas. Percikan api berterbangan ke segala arah. Pada akhirnya, tulang pergelangan tangan itu benar-benar terpotong, telapak tangan tulang itu dengan cepat patah. Seberapa mengerikankah hal ini? Selama proses ini, Anlan secara alami juga mengambil tindakan, hanya saja Laut Merah melonjak, membuatnya menderita serangan kuat dan penindasan hukum alam Heaven Abyss. Anlan meletus dengan kekuatan. Sambil melonjak dengan pancaran darah, meskipun lengannya retak, pergelangan tangannya sembuh, tulang-tulangnya pulih. Dia meraih provinsi dosa, dengan tegas menarik kembali ke sisi lain. Inti pedang di tangan Si Hao meletus dengan kecemerlangan tak berujung,
Aura meledak keluar, meledakkan bintang-bintang besar satu demi satu, membuat mereka meledak di udara. Pancaran pedang sepenuhnya menebas ke arah lengan Anlan. Tangan besar itu bergetar, retakan di pergelangan tangan menjadi lebih besar, tetapi pada akhirnya masih belum terputus, hanya gemetar hebat di sana. Ada gunung-gunung dan sungai-sungai yang retak, tanah dan batu jatuh dari tangan tulang. Pada saat itu, Si Hao melihat hamparan merah tua. Itu adalah hamparan pohon mulberry api, yang berada di sudut provinsi Dosa. Seluruh pohon itu berwarna merah menyala, kelopak bunga layu, merah tua seperti darah, berhamburan ke bawah. Seolah-olah dia melihat seorang wanita muda bersandar di pohon mulberry, menatapnya dari kejauhan, jarak yang sangat jauh. Ah! Anlan, tinggalkan saja. Si Hao meraung. Dia menjadi gila. Inti pedang menjadi cemerlang, hampir meledak. Energi pedang mengalir ke surga, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Pancaran energi membelah kubah langit, terlalu menakutkan. Tombak, perisai, dan senjata Shutuo milik Anlan, serta 5 dekrit melepaskan metode leluhur dan hal-hal lainnya, menunjukkan kekuatan pada saat yang sama, menghalangi pancaran pedangnya yang mengejutkan dunia. Telapak tangan tulang Anlan mencengkeram provinsi itu, memasuki lautan hukum alam, dan mundur ke sisi lain. Raungan amarah Si Hao bergema di langit, mengejar mereka dengan panik. Namun, dia tidak berdaya untuk membalikan keadaan, karena kekuatan tetesan darah itu menurun, prosesnya menjadi semakin besar. Dia tidak bisa menyeberangi lautan keteraturan berwarna darah itu. Kembalilah! Si Hao meraung. Dia mengulurkan tangan, ingin meraih sesuatu, tetapi semuanya sudah terlalu jauh. Di kubah langit di atas, ada sejumlah besar kelopak bunga merah menyala yang jatuh, berkibar, satu demi satu, berkilau dan tembus cahaya. Pohon mulberry api layu, mengambang ke bawah. Hujan bunga merah cerah ini hanya bisa bergerak kemana angin membawanya. Bunga pohon mulberry api bermekaran, berkibar tertiup angin. Langit tertutup hujan bunga berwarna merah, kelopak bunga berkilau seperti kristal, merah terang seperti darah saat berhamburan turun. Si Hao mengulurkan tangannya, ingin meraih sesuatu, namun jari-jarinya hanya menutupi udara kosong, tidak mampu menggenggam apapun. Kelopak bunga merah tua turun, dan kemudian langsung hancur, berubah menjadi hujan cahaya. Di depan Heaven Abyss, di padang pasir yang luas, di bawah aura raja-raja yang tak pernah mati, kelopak bunga apa, pohon mulberry api apa? Semua hal akan hancur. Si Hao mengeluarkan raungan panjang, seperti binatang buas yang terluka. Kepalanya yang berambut hitam berkibar-kibar, matanya benar-benar merah. Ada gelombang kesedihan dan kemarahan yang melonjak di dalam dirinya, meledak keluar. Dia meraung, kuat dan mengintimidasi, seluruh keberadaannya berubah menjadi aliran cahaya, mengguncang seluruh dunia. Pada saat ini, auranya mengejutkan dunia, kuat, tak tertandingi. Meskipun kekuatan bertarungnya menurun, dia masih bisa bertarung dengan raja-raja yang tidak pernah mati. Anlan, serahkan hidupmu! Si Hao berteriak, auranya menelan 10.000 li, melepaskan aura kehancuran. Sebuah pedang ditebas, memotong laut merah, hendak memasuki Heaven Abyss yang kacau, ingin mencegat Anlan, merebut kembali provinsi Dosa. Tempat itu memiliki keturunan darah pendosa, memiliki keturunan raja, terlebih lagi orang-orang yang dia sayangi. Si Hao meletus dengan semua yang dimilikinya, sebuah pedang memotong Heaven Abyss, terlalu ganas dan kuat. Hanya saja, harga yang harus dia bayar untuk mencapai ini juga besar. Bagaimanapun juga, ini adalah lautan tatanan alam. Hukum alam surga, rantai ilahi yang menutupi langit saling terkait, membentuk hamparan merah terang, seolah-olah itu adalah lautan darah yang bergolak. Begitu dia mendekat, dia langsung menderita serangan balik yang hebat. Puff! Si Hao batuk seteguk besar darah. Meskipun dia membelah Heaven Abyss, melihat sosok belakang Anlan, dia sendiri juga membayar harganya. Boom! Kuali besar itu bergerak menembus langit. Di sebelahnya, makhluk yang memiliki kuali yang dipenuhi dengan semua energi sumber kehidupan di atas kepalanya membentuk segel dengan tangannya. Kekuatannya tak terhentikan, menopang hamparan kubah langit, memutuskan lautan ketertiban yang kacau. Dia menawarkan perlindungan kepada Si Hao. Shutuo dan Anlan membalas. Mereka ingin kembali ke sisi lain. Sekarang setelah mereka melihat Si Hao bergegas, mereka segera menyerang dengan kekuatan penuh. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa 5 dekrit bersinar, melepaskan tekanan yang tak tertandingi. Itu ditunjukkan oleh metode leluhur raja-raja yang tidak pernah mati, cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini.
Ada raja-raja abadi yang tersembunyi di sisi lain, tubuh mereka tidak mendekat, tetapi kemampuan ilahi terbesar mereka telah lama diubah menjadi jejak, disegel dalam dekret hukum. Ketika dinyalakan, itu tidak jauh berbeda dari ketika mereka benar-benar ada di sini. Alasan mengapa mereka tidak muncul adalah karena mereka ingin melarikan diri dari serangan balik seperti kutukan. Itu karena Heaven Abyss dipersiapkan dengan tepat untuk berurusan dengan mereka. Pagoda 9 lapis muncul, naik dan turun, mengalir dengan aura yang telah ada sepanjang waktu. Seolah-olah itu berasal dari zaman runtuhnya Kaisar, membelah surga dan tiba. Itu meletus dengan kekuatan tak berujung. Itu melindungi Si Hao, juga melonjak dengan kekuatan. Si Hao jatuh, batuk seteguk besar darah, tubuhnya terbang keluar. Heaven Abyss misterius, dan raja-raja abadi itu kuat dan tirani. Sekarang setelah dia diserang dari beberapa sisi, dia tidak berdaya untuk mengejar mereka. Si Hao meraung seperti iblis gila, rambutnya beterbangan tak beraturan, hitam pekat seperti tinta, matanya dingin seperti kilatan petir. Pada saat ini, dia melepaskan semua yang dimilikinya, berdiri di hadapan Heaven Abyss, mengulurkan tangannya lagi. Simbol-simbol mengamuk dan cahaya abadi menyala, menenggelamkannya di bawahnya. Selain itu, di sisi tubuhnya, kedua ahli hebat itu juga bergerak, secara terpisah mengadu kuali besar serta pagoda 9 lapis, juga meletus dengan kekuatan. Simbol-simbol menyala, kekuatan magis yang tak tertandingi dilepaskan. Langit runtuh dan bumi retak, hantu-hantu menangis dan para dewa melolong. Angin surgawi bertiup, seluruh dunia dalam kekacauan besar. Seolah-olah dunia akan terhapus. Gurun besar melonjak, Heaven Abyss runtuh. Si Hao melepaskan raungan rendah, berubah menjadi dewa iblis yang tak tertandingi. Dia bergegas ke Heaven Abyss lagi, menebas ke arah Laut Merah, membantai jalannya menuju Raja Abadi Anlan. Ini mempertaruhkan semuanya. Hanya saja, raungan rendah juga terdengar dari arah sisi lain. Seolah-olah ada beberapa raja yang tak tertandingi yang terbangun, melepaskan kekuatan surga yang menjangkau bumi. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Beberapa garis cahaya darah langsung mengalir ke surga. Ini adalah 5 dekret yang berguncang, semuanya hancur, mulai terbakar, melepaskan aura darah raja yang abadi. Jejak yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak tertandingi diaktifkan, 5 dekret terbakar, akan segera dihancurkan. Ini juga akan menjadi serangan terakhir, yang paling kuat. Jurang surga berguncang hebat, laut merah menyapu, ombak mencapai surga. Cahaya yang paling menyilaukan meletus, hukum alam yang menakutkan terjalin. Bahkan langit pun berguncang. Di bawah langit, semua makhluk menggigil ketakutan. Ini adalah aura pemusnahan. Badai kekuatan magis yang hebat meletus di sini. Itu tak tertandingi, melampaui masa lalu. Terlepas dari apakah itu Imperial Pass atau pasukan besar pihak lain, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Tak seorang pun dari mereka tahu apa yang terjadi di jantung medan perang. Jika bukan karena lautan merah hukum alam yang menenggelamkan tempat ini, menghalangi segalanya, Imperial Pass pasti tidak dapat dipertahankan, pasti akan berubah menjadi reruntuhan. Sementara itu, pasukan pihak lain yang tak ada habisnya juga akan berubah menjadi debu. Serangan terakhir tampak seperti terbelahnya langit dan bumi itu sendiri. Semua hal antara langit dan bumi menjadi kabur, energi kacau menyebar. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu berlalu, semua orang melihat bahwa di depan Heaven Abyss, ada sosok berlumuran darah yang berada di ambang kehancuran, terhuyung mundur. Kekuatan setetes darah itu sekarang benar-benar habis. Sosok dengan pagoda 9 lapis yang melayang di atasnya berkedip-kedip terus-menerus, sementara ahli misterius yang beresonansi dengan kuali juga menjadi kabur. Di depan Heaven Abyss, suasana hati Si Hao berfluktuasi dengan hebat. Dia tidak bisa menahan diri, meraung ke arah surga seperti serigala yang melolong ke bulan. Dia memiliki semua kekuatan magis yang mengguncang dunia itu dengan sia-sia, masih tidak dapat membalikkan situasi. Dia tidak bisa menerobos, Heaven Abyss memisahkan segalanya. Raja-raja yang tidak pernah mati itu menghentikannya, dan sekarang, lautan merah hukum alam mengisolasi kedua dunia. Huoling Air. Si Hao mengepalkan tinjunya, matanya merah padam, rambut hitam berserakan, merasakan keengganan dan keputusasaan. Belum lama ini, dia samar-samar melihat, di tepi tanah luas Provinsi Dosa, banyak pohon mulberry api. Sesosok berdiri di tepi hutan, bersandar pada pohon kuno berwarna merah menyala, gemetar bersamanya.
Dia mengulurkan tangannya yang halus, tetapi tidak dapat mencapai sisi pantai ini. Saat ini, kekuatan sihirnya tak tertandingi, mampu melawan raja-raja yang tak pernah mati, bersaing dengan yang paling kuat, benar-benar mulia dan cemerlang. Namun, dia bahkan tidak bisa melindungi gadis itu, menyaksikan begitu saja saat dia direnggut oleh tangan tulang raksasa itu, hilang ke pihak lain bersama dengan Provinsi Dosa. Dia berdiri di hutan pohon mulberry api itu sendirian, embun pagi menyentuh pakaiannya, berjemur di bawah cahaya matahari terbenam, memetik daun mulberry, diam-diam menunggu kepulangannya. Tahun-tahun berlalu silih berganti, namun dia tidak dapat melihat orang itu kembali. Ketika Si Hao memikirkan hal-hal ini, dia mengepalkan tinjunya, tidak dapat menahan keinginan untuk mengeluarkan raungan panjang. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, dia benar-benar ingin bertemu dengannya lagi, tetapi dia tidak pernah kembali selama ini. Hari ini, apakah itu dia? Dia hanya mendapat pandangan sekilas, tetapi mereka begitu jauh, sekarang dipisahkan oleh dua dunia, tidak dapat bertemu lagi. Bagi Si Hao, ini adalah penyesalan yang luar biasa. Setelah bertukar pandang dari jauh, mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao mengeluarkan raungan besar, merasa sakit hati, membawa penyesalan yang besar. Dia benar-benar berharap dia bisa bergegas ke surga, bertarung dalam pertempuran yang membelah surga. Mereka sekarang dipisahkan oleh dua dunia. Bahkan jika dia bisa bergegas ke surga suatu hari, menunjukkan niat pertempuran Kunpeng, seiring berjalannya waktu menghapus semuanya, apa yang masih bisa dia tebus? Dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Langit dan bumi runtuh. Si Hao mengacungkan pedangnya, membelah kubah langit, energi pedang dilepaskan dalam garis-garis tak berujung, memotong kosmos. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri di tempat yang sama, secara mental dan fisik pucat dan pucat. Dunia berada dalam kekacauan, kebanggaan surga runtuh. Semua bersaing memperebutkan mandat surga, api perang meluap. Ini ditakdirkan menjadi era besar yang paling intens. Si Hao berdiri di tempat, matanya menyala dengan api yang tak berujung. Dia tidak pernah menginginkan kekuatan sebanyak sekarang, menginginkan kemampuan untuk memutuskan langit dan bumi. Si Hao melepaskan raungan rendah, matanya menjadi merah darah. Dia seperti binatang buas yang terluka, terus-menerus meraung, lengannya mengepal kuat, sendi jari semuanya menjadi putih. Bunga mulberry api semuanya berhamburan, orang yang dicintainya pergi. Zaman kekacauan akan datang, perang akan menelan dunia, tempat apa di bawah langit yang bisa dia sebut rumah? Si Hao meraung, cahaya berapi-api dari matanya membakar kehampaan. Simbol darah orang berdosa, di dahinya membelah kubah langit, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang berinkarnasi, energi pembunuh yang mencapai surga melonjak di sekelilingnya. Sebuah benih telah ditanam. Dia ingin berubah, membunuh raja-raja yang tidak pernah mati, terlebih lagi menghadapi zaman kegelapan yang akan datang. Ketika dia menenangkan dirinya, pagoda 9 lapis dan kuali besar itu menghilang, kedua ahli itu pun menghilang, berhamburan menjadi hujan cahaya. Metode transformasi perwujudan yang hebat kehilangan efektivitasnya. Di sisi lain, tangan besar tulang putih Anlan telah menumbuhkan kembali daging, matanya sedingin es seperti pedang abadi, menembus Heaven Abyss, menatap ke sisi lain. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangan, ingin menyeberangi Heaven Abyss. Kau tidak bisa. Lautan keteraturan mulai bergejolak, kekuatan penghancur mencapai level tertingginya. Tidak bisa disentuh lagi, ini adalah lautan hukum alam khusus untuk berurusan denganmu dan aku. Shutuo menasihati. Namun, Anlan tidak mendengarkan, karena dia melihat metode transformasi perwujudan Si Hao menyusut, kekuatan bertarungnya benar-benar lenyap. Dia sekarang bisa membunuh Huang. Tangan besar itu terulur, lautan merah bergolak. Hal yang paling menakutkan adalah pecahan-pecahan kota kaisar yang asli berkibar-kibar, disertai dengan sosok yang duduk, melantunkan kitab suci di sana. Kemudian, meledak. Di dalam Heaven Abyss, hukum alam terjalin, menjadi abadi. Puff! Anlan mengeluarkan erangan teredam, menyemburkan darah dari mulutnya. Daging yang menutupi lengan itu benar-benar terlepas, langsung memperlihatkan tulang yang layu. Dia dengan cepat menariknya kembali. Namun, dia masih menderita pukulan yang serius. Ada seutas benang karma, sangat cemerlang, bersinar saat memanjang di sepanjang tulang lengan itu, ingin memasuki tubuhnya.
Anlan dengan dingin dan tegas membuat jejak bilah dengan lengannya yang lain, menggores tulang-tulangnya untuk menghilangkan benang karma, dan kemudian merawat tubuhnya. Dengan suara, peng, hamparan cahaya itu terputus. Langit dan bumi berguncang hebat, dengan jurang surga menjadi hamparan laut merah yang berapi-api, jutaan dan jutaan simbol terbakar. Keberadaan yang tidak akan pernah mati tidak akan dapat menyeberang selama ratusan tahun. Ini terjadi, kecuali api karma ini benar-benar padam. Ada yang mengatakan bahwa hutan mulberry api berada di provinsi api, bukan di provinsi dosa. Namun, yang lain mengatakan bahwa itu salah, bahwa pada awalnya, tercatat di banyak tempat bahwa hutan mulberry api tepatnya berada di provinsi dosa. Jika mereka tidak percaya, maka mereka dapat memeriksa teks aslinya. Hanya saja, pada masa itu, ada kesalahan. Tetapi saat itu, semua orang pasti tahu bahwa yang seharusnya ditulis adalah wilayah negara api provinsi dosa. Dunia menjadi sunyi. Si Hao berdiri di sana sendirian. Apakah semuanya berakhir di sini? Pertarungan dua dunia berakhir. Namun, yang meninggal, mereka yang pergi, tidak dapat dilihat lagi. Ini akan menjadi penyesalan dan kesedihan seumur hidup. Si Hao menjadi benar-benar sunyi, sangat sunyi. Jurang surga telah lama retak, api berkobar di sana, lautan kemerahan, lautan hukum alam. Ada api karma yang berkobar, memisahkan dua dunia. Ada suara kitab suci, suara ledakan, serta teriakan pembunuhan yang hebat. Si Hao terkejut. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, melihat ke depan. Di dalam lautan keteraturan, kota kaisar yang asli meledak, api berkobar. Selain itu, ada juga sosok yang tidak jelas duduk di sana, melantunkan sutra, tubuh menjadi semakin redup hingga menghilang sepenuhnya. Satu-satunya yang selamat dari 7 raja juga meninggalkan dunia, daging menjadi tidak ada, roh primordial memudar. Dialah yang meledakkan tempat ini. Kota kaisar yang asli jatuh, jurang surga meledak, baru saat itulah mereka berhasil melakukan penindasan terakhir. Itu tidak akan berlangsung lama, mungkin hanya beberapa ratus tahun, dan kemudian lautan hukum alam akan menghilang. Sementara itu, ini juga hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Imperial Pass. Teriakan perang dari pasukan besar mengguncang surga. Ini adalah roh heroik abadi dari kota kaisar yang asli, teriakan dan raungan membawa kejayaan masa lalu. Ketika seseorang melihat kembali ke dalam kobaran api, semua hal lenyap seperti asap ke udara tipis. Kota kaisar yang asli benar-benar musnah. Semua anggota klan tewas. Imperial Pass, di tembok kota, sekelompok anak-anak menangis terseduh-seduh. Itulah pemandangan terakhir yang mereka lihat. Kota kuno yang membesarkan mereka hancur, semua orang yang mereka cintai gugur dalam pertempuran. Dari dulu hingga sekarang, kota ini selalu melindungi di garis depan, menjaga desolate border. Sekarang, kota itu terbakar habis, dengan segala kemegahan dan kecemerlangannya lenyap. Selama kota itu masih berdiri, orang-orangnya akan tetap ada. Ketika kota itu jatuh, maka orang-orang akan ikut jatuh bersamanya. Orang-orang ini, keluarga-keluarga itu, memenuhi janji terakhir mereka. Semua jiwa mereka kembali ke medan perang, darah para roh heroik berceceran di seluruh kota yang hancur. Si Hao melihat semua ini. Dia menyingkirkan perasaan sedihnya sendiri, matanya menjadi dingin. Hutan mulberry api sekarang telah hilang, kota kaisar yang asli jatuh. Ini tidak membuatnya merasa tertekan, tetapi malah mengisinya dengan semangat juang yang tak tertandingi. Aku ingin menjadi lebih kuat. Itulah yang dia teriakkan di dalam hatinya. Dia ingin menjadi lebih kuat, terbang ke surga seperti Kunpeng, bergegas ke surga di atas. Dia mendesah, membawa keletihan, membawa kelelahan. Di bawah Heaven Abyss, di dalam nyala api simbol merah menyala, raja terakhir itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang tersisa. Legenda para raja pun berakhir, tidak akan pernah muncul lagi. Ini adalah akhir dari sebuah zaman. Kemuliaan masa lalu, kecemerlangan masa lalu. Di masa lalu, sekelompok pahlawan pelintir surga tinggal di kota kaisar, diberi gelar raja berdasarkan kontribusi mereka, cahayanya menerangi dunia di bawah langit, semua klan menjunjung tinggi mereka. Kemudian, seiring berlalunya waktu, semuanya lenyap dalam asap. Klan-klan yang kuat ini semuanya menjadi suram, memudar. Mereka yang sebelumnya mencapai prestasi besar semuanya jatuh. Akhir dari sebuah zaman. Aku ingin diberi gelar raja. Si Hao meraung. Ini bukan dia yang egois, melainkan jenis keyakinan, teriakan yang membawa niat membunuh.
Semua orang tahu bahwa apa yang disebut gelar raja yang dia bicarakan adalah untuk membangun kembali dari reruntuhan, untuk merebut gelar dengan membunuh musuh. Semua klan memudar, keturunan raja sekarang tersebar di berbagai negeri, lama tidak lagi memiliki kejayaan mereka sebelumnya. Banyak dari mereka dicap sebagai keturunan darah pendosa, cahayanya ditebas. Raungan Si Hao mewakili kemarahannya, keengganannya, serta keyakinannya yang melahap dunia. Dia tidak hanya ingin membunuh musuh, dia juga ingin membuktikan sesuatu, menghapus penghinaan darah orang berdosa. Ada beberapa orang yang harus membayar harganya untuk ini. Mereka yang memperoleh jasa besar di masa lalu, makhluk yang melindungi dunia ini saat itu, keturunan mereka, orang-orang yang mewarisi garis keturunan mereka, bagaimana mereka bisa dipandang sebagai keturunan darah orang berdosa? Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah yang harus diperbaiki. Si Hao berjalan menuju Imperial Pass. Dia terhuyung-huyung, tubuhnya sangat lemah. Pertempuran besar belum lama ini membebani dirinya. Meskipun yang digunakan adalah metode hebat transformasi perwujudan, menggunakan kekuatan orang lain, dia masih merasakan kelemahan. Harus dikatakan bahwa metode transformasi perwujudan yang hebat itu menantang surga. Pada saat ini, Si Hao masih berpikir sendiri, bertanya-tanya teknik rahasia macam apa itu. Itu benar-benar dapat memberikan kekuatan milik orang lain, membuatnya muncul di dunia saat ini, itu benar-benar tak terduga. Melintasi waktu, melintasi ruang, untuk membuatnya seolah-olah seseorang ada di sini di dunia saat ini, menunjukkan teknik yang tak tertandingi, seberapa menantang surga ini. Di Imperial Pass, seberkas cahaya terbang, mengelilingi Si Hao, langsung menyapu dia ke kota. Itu karena ada banyak orang yang khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Bagaimanapun, saat ini, setetes darah itu menghilang. Jika seorang raja yang tidak pernah mati menjadi gila, memutuskan untuk menyerangnya lagi, maka Huang pasti akan berada dalam bahaya. Ketika Si Hao muncul di kota, sekelompok orang bergegas, bersorak keras. Mereka semua adalah anak muda. Tuo Guyulong, Cao Yusheng, dan yang lainnya langsung mengangkatnya, meraung. Pertempuran ini sangat sulit, dan juga sangat menakutkan. Raja-raja yang tak pernah mati itu berhenti, ini sudah cukup untuk dianggap sebagai kontribusi yang menggemparkan dunia. Si Hao diturunkan. Banyak orang memeluknya erat-erat. Sekarang, bahkan King Yi dan penyihir itu tidak lagi saling menunjukkan permusuhan, seperti yang lain, tidak saling menghindari, mereka semua memeluknya dengan hangat. Bahkan Yu Chen berdiri di sana dengan ekspresi rumit, diam-diam memperhatikan. Wahaha! Kau terlalu ganas. Apakah kau benar-benar bocah Si, benar-benar Huang? Kelinci giok bulan berteriak, curiga bahwa tubuh Si Hao direbut dengan paksa oleh yang lain, mencubit pipinya untuk melihat apakah itu benar-benar dia. Sorak-sorai meletus di sini, menjadi sangat hidup. Si Hao merasakan kebahagiaan, tetapi juga rasa sakit. Meskipun mereka untuk sementara mengusir makhluk-makhluk yang tak pernah mati itu, bencana itu akan tiba cepat atau lambat suatu hari nanti. Selain itu, melalui pertempuran hari ini, dia memperoleh beberapa hal, tetapi juga kehilangan beberapa hal. Ada beberapa orang yang mungkin tidak akan pernah dia lihat lagi dalam kehidupan ini. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, mata Si Hao menjadi masam. Meskipun dia telah lama melonjak dengan niat pertempuran, ketika dia memikirkan provinsi dosa, tentang orang-orang itu, mengingat kembali hutan mulberry api, dia masih merasa sulit untuk tenang, benar-benar ingin meraung ke langit. Dia membawa penyesalan, matanya menjadi sakit, mulutnya kering. Si Hao menghela nafas, menaiki tembok kota. Dia melihat anak-anak itu. Mereka adalah para penyintas dari kota kaisar yang asli. Anak-anak itu menangis, penuh kesedihan. Jangan menangis, di masa depan, aku adalah kerabatmu. Ada tanah suci di alam bawah, tempat yang disebut Desa Batu. Tempat itu akan menjadi rumahmu. Si Hao berjalan mendekat, membelai kepala anak-anak itu. Yang tertua berusia 14 atau 15 tahun, yang lebih kecil bahkan tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa berjalan dengan baik. Mereka semua sudah menjadi yatim piatu, keturunan para pejuang. Kau akan kembali ke alam bawah? King Yi berbalik. Dia melihat ke arah Si Hao, hatinya sedikit gemetar. Aku lelah dan letih, aku ingin kembali. Sekarang pertempuran ini berakhir, aku ingin kembali ke tempat di mana aku dibesarkan. Jawab Si Hao. Si Hao benar-benar lelah, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Dia pergi ke hutan belantara yang luas ketika dia masih sangat muda,
naik ke surga, pergi dari alam bawah ke 3.000 provinsi, maju dengan berani. Dia mengalami terlalu banyak hal, hatinya lelah, sedikit emosional, benar-benar ingin kembali ke desa batu yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Di tembok kota, banyak orang menjadi diam, merasa sulit untuk menasihatinya agar tidak melakukannya. Itu karena mereka melihat apa yang terjadi, mengetahui bahwa Huang lelah. Dia menyaksikan provinsi dosa dicabut. Dia meraung, ingin menyelamatkan wanita muda di hutan mulberry api, namun tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Kakak laki-laki. Di tembok kota, sekelompok anak-anak menangis. Mereka semua dipenuhi dengan kesedihan dan duka. Bagi mereka, hari ini adalah hari kegelapan, orang-orang yang mereka cintai semua tewas dalam pertempuran. Si Hao menyingkirkan kesedihannya, mencoba yang terbaik untuk menunjukkan senyuman. Dia memeluk anak-anak ini satu demi satu. Mereka adalah yang paling menyedihkan. Jangan menangis, jangan merasa sedih. Aku akan membawa kalian bersamaku. Ketika hari itu tiba dan kalian semua cukup kuat, aku akan membawa kalian semua untuk mengambil kepala Anlan, membalas dendam untuk orang-orang yang kalian cintai. Kata si Hao. Oke. Anak-anak menggosok mata mereka. Namun, suara mereka agak keras, dan juga sangat teratur. Aku akan membawa kalian semua ke kemuliaan. Si Hao berkata dengan pelan, sangat tenang, tetapi juga sangat tegas. Di tembok kota, banyak orang terkejut. Garis keturunan pendosa, kecemerlangan macam apa yang akan mereka tunjukkan? Semua orang terguncang, beberapa klan yang kuat bahkan lebih sulit untuk tenang. Itu karena ada beberapa keluarga yang terlibat dalam beberapa hal. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Tanya Qing Yi. Ada yang lain yang berjalan, melihat ke arah si Hao, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Si Hao melihat ke kejauhan. Heaven Abyss dipenuhi dengan api karma, mengisolasi segalanya. Kota itu tidak akan muncul lagi. Setelah melindungi mereka begitu lama, pada akhirnya, kota itu tetap jatuh. Di tembok kota, banyak orang juga melihat ke arah itu, hanya bisa menghela nafas. Sisi lain telah mengetuk pintu mereka selama bertahun-tahun. Itu selalu kota yang menjaga di garis depan. Jika tidak ada, pasukan besar itu pasti sudah menyerbu sejak lama. Setelah diserang selama bertahun-tahun, mereka benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, hanya raja terakhir yang tersisa. Mereka ditakdirkan untuk jatuh di era ini. Mampu bertahan hingga zaman ini sudah tidak mudah. Raja yang tidak dapat mati, mereka membayar harga yang mahal. Pihak lain akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Di tembok kota, seseorang berkata, tanpa diragukan lagi, Anlan dan Shutuo harus membayar harganya. Selama mereka memasuki Heaven Abyss, mereka akan menerima korosi jenis kutukan, jenis efek ini terus-menerus. Mereka akan terjerat dalam jenis kekuatan karma itu selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan alasan utama mengapa pada awalnya, hanya Anlan yang berhasil menerobos, sementara raja-raja yang tidak dapat mati lainnya menunggu di belakang, tidak berani melakukan kontak dengan gegabah. Apakah sudah berakhir? Sekarang pertempuran ini telah berakhir, kita dapat memiliki beberapa ratus tahun kedamaian, tidak perlu lagi khawatir tentang ini. Seseorang berkata sambil mendesah, membawa emosi yang tak ada habisnya, tetapi juga bersukacita. Heaven Abyss berguncang hebat. Lautan merah menyala dari hukum alam melonjak seperti darah. Senjata yang sederhana dan mengerikan ingin meretas tempat itu, menghasilkan jalan. Sebuah tombak perang yang sangat tebal dan juga sangat dingin menebas Heaven Abyss, membelah tempat ini. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan juga terlalu menakutkan. Heaven Abyss berguncang, lautan hukum alam melonjak, gelombang merah menghantam surga. Seluruh gurun besar berguncang. Ini terutama terjadi pada gelombang aura itu, meskipun ada Heaven Abyss yang memisahkan mereka, serta Imperial Pass yang menghalangi jalan, itu tetap membuat hati semua orang bergetar, jiwa mereka gemetar. Semua orang mengira bahwa pertempuran besar telah berakhir, bahwa mereka akan memiliki ratusan tahun kedamaian, namun ketika mereka baru saja berbalik, tombak besar penguasa yang menggemparkan dunia menebas. Banyak orang merasa ngeri. Ini pasti serangan raja yang tidak pernah mati, atau bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Bagaimana bisa seperti ini? Mereka akan diserang lagi. Banyak orang tercengang, merasakan hawa dingin mengalir di tubuh mereka, dari kepala hingga kaki. Mungkinkah setelah semua itu, mereka masih tidak bisa menghentikan pihak lain untuk menyeberang? Ada lautan karma di sana, lautan tatanan alam,
Tembok surga khusus untuk menghadapi para ahli yang tak tertandingi, sulit untuk dilintasi. Jika seseorang ingin menerobos dengan paksa, harga yang sangat mahal harus dibayar. Ketika kota kaisar yang asli meledak, raja terakhir berubah menjadi hujan cahaya, menyatu dengan Heaven Abyss. Jenis kekuatan itu menjadi lebih menakjubkan, Heaven Abyss menjadi tanah yang dibatasi. Belum lama ini, Anlan hanya melangkah masuk sebentar, tetapi lengannya langsung berubah menjadi tulang. Ini terutama terjadi ketika jenis efek ini terus-menerus, sulit untuk dihilangkan selama ratusan tahun. Itu sangat mengancam raja-raja yang tidak pernah mati. Kekuatan penghancur, jenis kerusakan yang luar biasa itu sudah terbukti, jadi mengapa masih ada orang yang mengambil risiko? Ini adalah tombak perang perunggu. Itu sangat sederhana dan kuno, dan juga sangat berat, itu membelah Heaven Abyss, hampir saja memotong perbatasan lautan hukum alam, akan tiba di depan Imperial Pass. Garis demi garis cahaya mengalir, cahaya merah tua berwarna-warni yang tak berujung bersinar. Lautan merah hukum alam menenggelamkan tombak besar itu. Tombak besar perunggu itu sedingin es. Ia melesat, membiarkan rantai tatanan ilahi menyerang, lautan hukum menggerogotinya. Ia bahkan tidak bergerak, hanya melepaskan niat membunuh. Semua orang menggigil dalam hati. Di tembok kota, semuanya langsung menjadi sunyi senyap. Ini berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Pertempuran masih belum berakhir. Heaven Abyss telah terbentuk, sepenuhnya aktif, hukum alam mampu menggerogoti raja-raja yang tidak pernah mati. Jadi mengapa dia mengambil risiko seperti ini? Seseorang bertanya dengan suara gemetar, hampir putus asa. Tombak besar itu bergetar, ingin menerobos Heaven Abyss, benar-benar menebas jalannya. Itu menghasilkan surga yang meluap dengan niat membunuh, kilat mengalir turun dengan gila. Cahaya merah warna-warni bersinar tanpa henti, simbol merah darah menyala dengan ganas, menenggelamkan tombak besar itu, menekannya, tidak membiarkannya menembus layar besar berwarna darah itu. Heaven Abyss menjadi lebih kuat dari sebelumnya, sekarang menunjukkan efeknya. Khusus untuk berurusan dengan raja-raja yang tidak pernah mati. Semua orang bersorak, menghela napas lega di dalam hati. Apakah itu akan menggerogoti senjatanya? Beberapa orang berharap. Mereka menatap Heaven Abyss, berharap lautan hukum alam berwarna darah akan menghancurkan senjata raja yang tidak pernah mati ini. Pada saat krusial terakhir, bahkan lengan Anlan terkorosi dan kering, dagingnya menghilang, jadi masuk akal jika senjata ini juga dihancurkan. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa tombak perunggu besar itu tidak rusak. Selain itu, tombak itu melepaskan cahaya redup, melawan Heaven Abyss, menetralkan lautan kekuatan hukum alam. Tepat pada saat ini, tombak besar itu bergetar hebat lagi. Itu memaksa kembali simbol-simbol darah, menyebarkan lautan keteraturan, membuat setiap orang sangat terkejut. Pada saat itu, di Imperial Pass, di tembok kota, banyak makhluk menggigil ketakutan, seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Kekuatan macam apa ini? Bahkan Heaven Abyss tidak dapat menunjukkan efeknya? Aku tahu apa yang terjadi. Dia adalah orang itu, ahli legendaris yang tak tertandingi. Seseorang berkata dengan suara gemetar, wajahnya menjadi pucat. Dia mengucapkan sebuah nama, tetapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu bersamaan, malah mengucapkannya secara terpisah. Itu karena dia tidak ingin membawa bahaya pada dirinya sendiri. Raja yang tidak pernah mati memiliki kemampuan yang tak tertandingi dan misterius. Ketika nama mereka dipanggil, mereka bisa muncul di sini, itu tak tertandingi. Meskipun mereka dipisahkan oleh Heaven Abyss, orang itu tetap tidak berani mengucapkan nama lengkapnya. Tanpa kematian. Namun, semua orang juga mengerti. Siapakah eksistensi ini? Itu adalah Without Death yang terkenal. Ada terlalu banyak legenda yang terkait dengan makhluk yang tak tertandingi ini. Bahkan di sisi lain, semua orang akan merasa takut, membuat mereka gemetar. Itu karena dia terlalu kuat, dan juga terlalu kuno. Dikabarkan mungkin setengah generasi lebih tua dari raja yang tidak pernah mati, statusnya dihormati, sangat menakutkan. Klan tanpa kematian, ini adalah salah satu klan kaisar paling kuno. Tanpa kematian, inilah leluhur klan, dia selalu hidup, sudah lebih dari satu era besar, kekuatan magis tak tertandingi di bawah langit. Dia adalah individu yang benar-benar tak tertandingi. Dengan tombak perang perunggu di tangan, dia dikenal sebagai sosok tak terkalahkan yang membantai seluruh dunia di bawah langit. Itu dia, itu benar-benar dia. Saat ini, bahkan suara makhluk agung tua di dalam Imperial Pass bergetar.
Ini adalah seseorang yang tidak akan berkedip bahkan jika puncak ilahi runtuh di hadapannya, namun sekarang, dia berperilaku sangat tidak wajar. Tanpa kematian, ini adalah seseorang dengan reputasi yang sangat kejam. Dalam perang kuno abadi, dia adalah seseorang yang telah membantai terlalu banyak, menghancurkan keseimbangan. Kekebalan magis, semua teknik kebal, ini adalah raja yang tak tertandingi. Seseorang berkata sambil mendesah. Tanpa kematian, reputasinya terlalu besar, namanya mengejutkan masa lalu dan masa kini, sama ditakuti seperti surga itu sendiri. Ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, semua orang tahu tentang kejayaan masa lalunya. Itu karena teknik rahasia klan ini terlalu mencengangkan, terlalu mendominasi, dikenal tak tertandingi dan tak tertandingi. Kemampuan kekebalan ilahi, semua metode kebal, ini adalah kemampuan yang paling dibanggakannya. Itu secara bawaan tak terkalahkan, tidak ada yang mampu menandinginya. Ketika Sihao menghadapi serangan dari mereka yang setingkat, dia bisa menampilkan efek kekebalan sihir, tetapi jumlah waktunya terbatas, hanya memiliki kesempatan sesaat. Sementara itu, dia selalu tahu bahwa jenis metode rahasia yang tak tertandingi ini sangat terkenal di sisi lain. Itu berasal dari klan Kaisar kuno, mereka memahami jenis metode ini. Sekarang, dia benar-benar melihatnya. Raja abadi tanpa kematian secara pribadi mengacungkan senjatanya. Tidak heran tombak perunggu besar itu tetap tidak hancur, mampu bergerak melalui jurang surga, bahkan membuka jalan dan melintasi alam. Ini adalah senjata tanpa kematian, jadi secara alami dapat menampilkan kekebalan sihir. Mungkinkah Imperial Pass masih akan rusak pada akhirnya? Ada beberapa orang yang hampir putus asa, merasa hidup mereka menjadi sangat suram. Yang disebut kekebalan sihir, kemampuan ilahi yang tidak efektif hanyalah efek relatif, itu tidak mutlak. Paling tidak, Heaven Abyss dapat menghentikannya, dia tidak bisa menyeberang. Meng Tianzeng berbicara. Dia sudah lama terdiam. Benar, jika dia benar-benar bisa kebal terhadap kemampuan ilahi, dia pasti sudah menyerang sejak lama, mengapa dia harus menunggu bertahun-tahun? Itu hanya efek relatif. Orang lain mengangguk. Semua orang menjadi tenang, tahu bahwa mereka sendiri yang takut. Jika Lautan Merah Ketertiban tidak efektif melawannya, maka raja yang tak tertanding itu pasti sudah menyeberang sejak lama. Lihat, tombak perunggu besar itu mulai retak. Seseorang dengan mata tajam melihat pemandangan itu. Benar saja, bila tombak besar itu memperlihatkan retakan, sangat menarik perhatian. Dia belum pernah memasuki Heaven Abyss sebelumnya, tidak terkorosi seperti Anlan. Karena itu, saat ini, semakin kecil kemungkinan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri sekarang. Kata Meng Tianzeng. Banyak orang melepaskan napas lega setelah mendengar ini. Namun, saat mereka terbebas dari beban mereka, Heaven Abyss berguncang hebat, tombak besar bersinar, kekuatan yang luas dan tak terukur melonjak kuat, beriak melalui dunia ini. Itu tidak bagus, itu membuka jalan. Apakah makhluk abadi akan dikirim? Ekspresi beberapa orang berubah, merasa sangat terguncang, wajah menjadi pucat. Di tombak besar itu, seekor makhluk berjalan mendekat, melepaskan kekuatan surga yang meluap dari tubuhnya. Itu bukanlah raja yang tidak pernah mati, tetapi melampaui batas kekuatan Daovana, sangat menakutkan. Makhluk yang tidak pernah mati, ini adalah jenis keberadaan yang kuat. Menggunakan level 9 surga, itu adalah makhluk abadi sejati. Surga, itu adalah ahli level Dao yang tidak pernah mati. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Beberapa orang menjadi takut, sekarang benar-benar panik. Di saat-saat terakhir, ketika semua orang mengira bahwa pertempuran telah berakhir, makhluk yang tidak pernah mati menyeberang. Semua orang tahu bahwa ini disebabkan oleh tanpa kematian. Senjatanya membuka jalan, metode leluhurnya yang tak tertandingi melawan Heaven Abyss untuk mengirim makhluk yang tidak pernah mati melalui celah itu, menghancurkan kota Kaisar. Di dunia saat ini, pihak 9 surga tidak memiliki makhluk abadi sejati. Jenis keberadaan yang tidak pernah mati ini sudah cukup untuk menekan semua orang. Puff! Namun, ketika kakinya meninggalkan tombak perunggu, menyeberang menuju perbatasan Heaven Abyss, dia tiba-tiba batuk seteguk darah, terhuyung mundur, tidak dapat menyeberang. Dia gagal melintasi alam. Jelaslah bahwa Heaven Abyss menghentikannya. Karena ini adalah tempat terlarang yang awalnya dimaksudkan untuk menghentikan para makhluk abadi, serta raja-raja tingkat yang lebih tinggi. Imperial Pass, di tembok kota, sorak-sorai terdengar.
Penderitaan dan kekalahan musuh adalah keberuntungan besar mereka, kecemerlangan mereka. Sayangnya, senyum mereka segera membeku. Semua orang menatap ke arah Heaven Abyss. Tanpa suara, beberapa lusin sosok muncul, tiba di sepanjang tombak perunggu besar, masing-masing dari mereka serius dan menakutkan, seperti dewa iblis yang kembali ke dunia ini setelah menerobos belenggu neraka. Selain itu, mereka menyeberangi Heaven Abyss, tiba di depan Imperial Pass. Mereka bukanlah ahli tingkat Dao abadi, bukan makhluk yang tidak pernah mati, tetapi yang terlemah berada di alam pelepasan diri. Mereka sebagian besar adalah makhluk tertinggi, yang sekarang muncul di padang pasir yang luas. Aku tahu segalanya tidak akan berakhir semudah ini. Ada pertempuran sengit lainnya yang harus dilawan. Seseorang berkata sambil mendesah. Wang Abadi dan Jin Taijun juga ada di sini, ekspresi mereka muram. Masih ada pertempuran makhluk tertinggi yang harus dilawan. Itu karena Heaven Abyss menekan keberadaan yang tidak pernah mati, tetapi tidak menekan mereka yang berada di puncak tingkat Daovana. Seperti sebelumnya, mereka mampu melintasi Heaven Abyss. Sekarang, kelompok ahli ini muncul, datang dalam satu kelompok. Huang, apakah kamu berani datang dan bertarung? Di bawah, ada seseorang yang berteriak, seseorang dengan wajah muda. Ada beberapa makhluk di sekitarnya, para pria heroik, wanita menakjubkan. Klan Kaisar. Kedua kata ini terdengar dari mulut Si Hao, sangat dingin, dan juga sangat kejam. Selain bergantung pada setetes darah itu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu berani bertarung atau tidak? Aku akan mengambil kepalamu. Seseorang berteriak. Pada saat yang sama, ada makhluk-makhluk agung yang dengan dingin mentransmisikan suara, mengundang makhluk-makhluk yang tak tertandingi di Imperial Pass untuk bertarung. Haha. Si Hao tertawa, suaranya agak dingin, dan juga sedikit bersemangat. Matanya berkedip dengan cahaya yang cemerlang. Sebelum aku pergi, sebenarnya ada orang yang ingin menghadiahkanku prestasi satu demi satu? Klan Kaisar, kalian semua sedang mencari kematian. Aku akan membunuh kalian semua. Si Hao meraung dengan mendominasi.